Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis. Nah, di video kesempatan kali ini kita akan ngobrol biasa saja ya, ngobrol biasa tentang kenapa sih kalau misalkan sudah menjalankan 3P-nya sudah dijalankan, tetapi masih saja sensasinya datang atau belum pulih juga. Kita akan ngobrol hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa, tolong di subscribe dulu karena subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran. Subscribe itu cukup gratis dan cukup mudah sekali. Jadi kalian itu tinggal memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya berkembang dengan baik, itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxieties, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau video pembaruan saya ya. Video yang terbaru saya maksudnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pijit tombol loncengnya, kalian akan mendapatkan pemberitahuan video terbaru saya gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga tekan juga tombol like-nya, biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan dimohon juga video ini dibagikan di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya. Kenapa saya itu sering bilang seperti itu ya? Karena memang tujuannya untuk ibadah ya teman-teman ya. Saya juga tidak memberikan motivasi itu, tidak meminta sama kalian apapun upahnya saya tidak akan terima, tetapi niatnya karena memang dari dulu sudah punya ada nazar ya, ingin membantu orang-orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dimohon juga kalian juga tolong dibagikan ya video saya di WA, di Facebook, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya. Karena memang orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sangat banyak sekali ya teman-teman, sangat banyak sekali, bukan kalian saja. Dan sangat banyak juga orang yang belum tahu jalan keluarnya seperti apa. Dan kalau seandainya kalian membagikan videonya, mereka akan tahu, kemudian menjalankan tahapan atau metodenya. Dan kalau seandainya mereka sudah sembuh total, mereka akan mengucapkan hamdalah ya. Dan rasa hamdalah itu sudah yakin itu akan menjadi ladang ya, ladang pahala buat kalian ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi penyakit kita ini jadikanlah menjadilah lahan ibadah, ladang ibadah, dan lahan pahala ya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama ya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama orang-orang yang sudah membantu saya menjawab di kolom komentar ya, menjawab di kolom komentar. Jadi dimohon bagi yang sudah sembuh total, bantu juga ya orang-orang yang masih terkena atau masih tidak nyamannya sekarang itu ya. Tolong dibantu bagi mereka yang belum paham dengan cara ikut membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Karena kalau untuk saya untuk menjawab itu sangat banyak sekali teman-teman ya, sangat banyak sekali kewalahan ya. Dan itu menjadi parameter ya, ternyata memang orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu setiap harinya sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kalian tenang saja, bukan kalian saja yang mengalami asam lambung dan anxieties psikosomatis, banyak sekali gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang bertanya di kolom komentar atau sharing ya, sempat tidak saya jawab, mohon maaf ya, karena kalian tahulah ya, saya sangat sibuk sekali, jadi tidak sempat menjawab. Jadi saya tuh hanya membuat video saja dulu untuk sementara. Nanti kalau misalkan suatu saat saya nyantai gitu ya, ada waktu, ada luang waktu, nanti akan saya jawab ya. Nah itu teman-teman ya.
Kembali lagi ke topik utama, teman-teman. Kenapa sih sudah menjalankan 3P, metodenya sudah dijalankan, tetapi masih kambuh juga gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk menjawab itu teman-teman saya akan jelaskan dulu ya, bahwa penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain. Nah gitu teman-teman ya. Jadi kalau penyakit yang lain sebetulnya tidak ada metode ya. Jadi kalian tinggal minum obat, tunggu 1 hari 2 hari, itu bakalan sembuh gitu atau membaik gitu ya. Nah tetapi kalau misalkan untuk asam lambung GERD, anxieties, psikosomatis, itu memang butuh waktu ya, butuh kesabaran dan butuh tekad yang kuat ya. Nah itu teman-teman ya. Karena apa? Karena gangguan medisnya itu sebetulnya cuma 1% ya. Gangguan medisnya cuma 1%, yaitu asam lambungnya. 99% itu adalah gangguan psikis ya. Pikiran kita yang sering was-was gitu ya, yang berpikirnya kemana-mana. Setiap ada sensasi yang datang berpikirnya kemana-mana gitu ya. Berpikir ke arah yang berbahaya, berpikir tentang masa depan yang buruk gitu ya, tentang keadaan kita. Nah itu ya, jadi psikisnya yang terganggu, bukan medisnya. Kalau medisnya 1% ya, psikisnya 99%. Nah itu yang menyebabkan penyakit ini alot gitu ya teman-teman ya. Jadi butuh kesabaran dan tekad yang kuat gitu teman-teman ya. Jadi kalau seandainya kalian sekarang sudah menjalankan 3P-nya, sudah yakin dalam hati bahwa penyakit ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Terus tetapi masih kambuh-kambuh juga, sabar saja. Dulu juga saya begitu gitu ya. Konsisten dengan menjalankan 3P-nya, tetapkan saja sabarnya, harus super sabar-sabar gitu ya. Nanti juga dengan seiring waktu kalian nanti bakalan sembuh ya, karena memang bakalan sembuh ya, bakalan sembuh. Nah kalau misalkan ditanya kapan sembuhnya, saya juga kurang tahu ya, karena memang untuk penyakit ini sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman. Makanya di video-video sebelumnya saya selalu anjurkan, lakukan hobi yang menyenangkan, ya. Karena apa? Karena kita biar tidak keterusan berpikir tentang penyakit dan berpikir tentang sensasi, ya. Karena sepengalaman saya, penyakit ini sembuhnya itu dengan terlupakan. Jadi kita sudah lupa dengan sensasi-sensasi yang ada datang pada tubuh kita. Kelengan sudah tidak ada lagi, lupa dengan kelengan. Perut kembung atau begah, kita lupa dengan perut kembung atau begah. Jadi sensasi apapun kita terlupakan. Nah itu teman-teman. Nah tetapi untuk terlupakannya itu memang sepengalaman saya dan yang saya rasakan itu bertahap ya. Jadi kadang kalau misalkan sudah membaik nih, kadang hari ini misalkan enak gitu, besoknya kadang ada merasakan sensasi tidak nyaman, tidak enak. Tetapi durasinya nggak lama juga gitu yang saya rasakan waktu itu. Jadi bertahapnya begitulah gitu ya. Jadi 2 hari nyaman, 1 hari tidak, 1 hari nyaman, 1 hari lagi tidak. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan khawatir, tetapkan saja 3P-nya ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga. Nah itu. Dan kalaupun kalian sudah membaik, pola P itu 3P itu sangat bermanfaat, sangat penting sekali gitu ya. Jangankan untuk orang-orang yang terkena asam lambung, anxieties, psikosomatis, orang yang sedang sehat pun seharusnya mulailah dari sekarang itu menjaga 3P ya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya pun harus dijaga. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalaupun misalnya kalian sudah sehat, tolong ya dijaga juga 3P-nya biar tidak kambuh lagi. Karena untuk penyakit asam lambung, anxieties, psikosomatis itu bisa kambuh kapan saja kalau misalkan kita hidupnya sudah tidak normal lagi, kayak macam pola makannya sudah tidak dijaga lagi, sudah berantakan lagi, kemudian pola hidupnya sudah berantakan lagi, kurang istirahat, kemudian pola berpikirnya sudah berantakan lagi, ya pasti bakalan kambuh lagi ya. Karena apa? Karena penyakit asam lambung dan anxieties psikosomatis di awal mulanya terjadi itu memang karena kita hidupnya berantakan ya, dari mulai pola makan yang berantakan, pola hidup yang berantakan, sering begadang, kurang olahraga ya, kurang istirahat.
kemudian berpikirnya ketika ada sensasi yang datang ke dalam tubuh kita, itu kita berpikirnya yang lain-lain, bukan secara logika. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya tekankan untuk 3P-nya, kalaupun misal kalian sudah membaik, tetap saja ya jalankan 3P-nya. Karena untuk penyakit asam lambung itu bisa kambuh kapan saja kalau misalnya kalian sudah berantakan lagi hidupnya. Nah itu teman-teman ya. Nah sudah saya katakan tadi kenapa sudah menjalankan 3P tetap saja sering kambuh, ya pahami saja karena penyakit ini berbeda dengan penyakit yang lain. Jadi butuh tahapan ya. Yang awal mulanya parah, kemudian kita menjalankan 3P-nya agak membaik sedikit, pertahankan saja gitu ya. Nah ada perkembangan sedikit, dipertahankan 3P-nya, kemudian ada perkembangan lagi sedikit, pertahankan saja lagi. Nah gitu teman-teman ya. Jadi sabarlah, yang harus tinggi, yang harus kuat, kemudian tekadnya harus tinggi, harus kuat juga. Nanti juga lambat laun akan membaik ya. Walaupun itu kalau misalkan di jumlah persentasenya itu peningkatannya itu cuma 5%, minggu depannya cuma 5%, minggu depannya lagi cuma 5%, tetapi peningkatan itu yang saya rasakan sangat alhamdulillah sekali ya. Berarti kita itu sudah ada perbaikan, beda dengan ketika lagi parah-parahnya. Cemasnya sudah hilang, sekarang alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Begahnya agak berkurang, alhamdulillah gitu ya. Kemudian was-wasnya sudah hilang, sudah agak membaik, alhamdulillah gitu ya. Kemudian olengnya sudah agak berkurang, ya alhamdulillah juga gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tolong dipahami, tolong diingat, penyakit ini berbeda. Jadi kalian itu tidak jadi kalau misalnya menjalankan 3P-nya hanya sebentar gitu ya, itu ya perbaikannya juga cuman sedikit ya. Jadi karena memang cuma sedikit perbaikannya gitu ya. Jadi jangan jangan menyerah dengan berusaha. Tetapkan saja 3P-nya, pola makannya dijaga, kemudian pola hidupnya dijaga, kemudian pola berpikirnya dijaga. Yakin ya, insya Allah bakalan sembuh, itu janji saya, karena memang penyakit ini bakalan sembuh ya, bakalan sembuh. Cuman ya memang tahapan perbaikannya itu yang dirasakan oleh saya sendiri waktu itu memang tidak langsung drastis gitu ya. Perbaikannya cuman ya beberapa persen lah dalam setiap minggunya. Cuman ya alhamdulillah, yang penting kita sehat ya, karena memang itu tujuan kita, itu yang kita mau ya, itu yang kita rindukan. Nah itu teman-teman ya. Nah teman-teman, itulah video dari saya. Berhubung sekarang sudah ada Nisa, saya harus ke masjid ya. Jadi saya hentikan dulu, nanti kita sambung lagi video hal yang lainnya. Semoga saja video ini menjadi wasilah atau bermanfaat buat kalian, menjadi jalan keluar bagi kalian, bagi yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis. Saya doakan bagi orang-orang yang sedang mengalami asam lambung dan anxieties psikosomatis, saya doakan semoga cepat membaik, amin ya rabbal alamin. Apalagi sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Sampai sembuh total, amin ya, amin ya rabbal alamin. Itu doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.